Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suwardi MPD selaku founder P4I, Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Multikusuma MPD selaku Direktur P4I, Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Bapak Nanang Siadi yang sudah hadir sebagai narasumber pada kegiatan kita malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu pada kegiatan kami di kegiatan workshop virtual yang rutin kami selenggarakan, kami adakan setiap bulannya oleh Guru Inspiratif Indonesia dengan tema malam hari ini yakni terkait dengan pembuatan video pembelajaran AI dengan flex clip Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu juga sudah membaca sebelumnya dari poster-poster yang sudah kami sebarkan gitu Bapak Ibu, yang sudah sampai ke Bapak Ibu, mungkin terkait dengan tema besarnya, topiknya seperti apa, itu barangkali Bapak Ibu sudah mengetahui lah untuk dasarnya saja. Namun untuk lebih dalamnya, saya kira nanti akan lebih lanjut dibahas pada pemaparan materi oleh narasumber. Untuk informasi Bapak Ibu, pada kegiatan ini, kegiatan kami di workshop virtual ini diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut Bapak Ibu, di mana dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi yang live seperti ini, sesi kita melalui Zoom meeting 3 kali. Malam ini adalah malam pertama hingga malam ketiga hari Rabu Bapak Ibu, di jam yang sama yakni pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di lain waktu tersebut, selain waktu tersebut, Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi secara interaktif melalui grup WA yang sudah kami sediakan. Di grup WA tersebut, Bapak Ibu juga nanti bisa berdiskusi bersama narasumber, karena narasumber juga sudah kami masukkan ke dalam grup tersebut, Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam praktekan apa saja yang sudah diterangkan oleh narasumber, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi melalui grup yang sudah kami sediakan, atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubungi narasumber secara pribadi apabila mungkin Bapak Ibu merasa kurang nyaman jika bertanya di grup. Tidak masalah nanti, misalkan nanti di waktu-waktu senggangnya narasumber akan juga membalas dari pesan-pesan Bapak Ibu gitu. Nah, untuk informasi lagi Bapak Ibu terkait dengan presensi atau daftar hadir, itu Bapak Ibu tidak perlu mengisi link presensi dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu nanti sudah kami sediakan terkait dengan administrasi-administrasinya Bapak Ibu. Seperti laporan pengunduran diri, daftar hadir, dan lain sebagainya hingga sertifikat. Itu akan kami siapkan Bapak Ibu dan akan kami kirimkan secara kolektif di akhir kegiatan, yakni hari kelima begitu. Kami kirimkan di grup tersebut, di grup yang sudah Bapak Ibu bergabung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti diharapkan tidak keluar dari grup terlebih dahulu sebelum mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah kami siapkan nanti, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sedikit membuka dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada narasumber Bapak Nanang Siadi untuk menyampaikan materi ini. Silakan Pak Nanang. Baik, Mas Wicak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama, yang kami hormati Mas Ade Wicaksono selaku moderator pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pembuatan video pembelajaran AI dengan FlexScript. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa secara tatap maya untuk sama-sama belajar tentang pembuatan video pembelajaran AI dengan menggunakan teks. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Namun sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen.
Apa sudah muncul Mas Wicak share screen saya? Belum, Pak Nanang masih loading, Pak. Nah, sudah terlihat, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan tema pada pelatihan kita selama beberapa hari ke depan, yang nantinya akan kita bagi dalam beberapa jenis materi dari pertemuan 1, 2, dan 3, dan juga dengan adanya diskusi WA nanti bisa kita manfaatkan, yaitu kita akan mempelajari tentang pembuatan video pembelajaran AI dengan menggunakan FlexClip. Nah, sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, timeline materi kita yaitu nanti akan dibagi menjadi 3 hari secara virtual, secara Zoom meeting ini. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengenalan dan fitur, tentang FlexClip. Jadi, kita akan melihat FlexClip itu apa, fungsinya untuk apa, dan fitur-fitur apa yang ada di dalamnya. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan fitur-fitur AI yang ada di dalam FlexClip yang dapat mempermudah kita, yang dapat membantu kita dalam pembuatan video. Dan nanti di akhir akan kita bahas tentang cara mengekspornya menjadi sebuah video yang dapat di-download dan fitur-fitur ekstra yang ada di dalam FlexClip ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Sriyadi. Saya keseharian juga menjadi seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Jambi. Dan juga selain itu saya juga aktif di media sosial, terutama di YouTube, yang membahas tentang berbagai macam aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pekerjaan maupun dalam proses pengajaran, yaitu dengan nama saya sendiri, Nanang Sriyadi. Dan juga beberapa certified trainer yang saya peroleh, seperti yang terdapat pada CV saya pada layar. Nah, Bapak Ibu semuanya, selama 3 hari ke depan dan dengan menggunakan Zoom Meeting dan WA, kita akan sama-sama mempelajari tentang penggunaan FlexClip yang nantinya dapat kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran. Walaupun di dalam FlexClip itu sebenarnya sangat banyak sekali fitur-fiturnya, bisa untuk membuat berbagai macam jenis video. Nah, nanti kita fokuskan untuk dalam pembuatan video pembelajaran. Video pembelajaran, Bapak Ibu semuanya, merupakan media yang menyajikan audio dan visual. Jadi adanya audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran. Jadi fokus pesan yang disampaikan dalam video tersebut merupakan pesan-pesan pembelajaran. Nah, dalam penggunaan pembelajaran di dalam kelas, tentunya kita menggunakan berbagai macam media. Baik media yang sifatnya alat peraga maupun yang sifatnya digital, yang salah satunya adalah video. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, kenapa video ini menjadi salah satu alternatif yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran? Pastinya media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, menurut Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya melalui kolom chat. Menurut Bapak Ibu, kenapa sih video ini kelebihannya apa gitu ya, yang bisa kita jadikan alternatif sebagai media pembelajaran dalam kelas? Tentunya dalam penggunaan media pembelajaran kita mempertimbangkan kegunaannya untuk apa, kelebihannya seperti apa. Nah, salah satu kelebihan video pembelajaran ini dapat memindahkan atau menampilkan benda yang seharusnya tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Misalnya benda-benda yang letaknya jauh, yang ukurannya besar, nah itu kan tidak bisa kita tunjukkan kepada audiens kita, kepada peserta didik kita ke dalam kelas. Nah, salah satu caranya adalah kita dengan menggunakan video. Nah, dengan menggunakan video juga, siswa-siswa kita itu dapat mempelajarinya secara mandiri, di mana mereka dapat mengulang-ulang, dapat memperhentikan sejenak, sehingga mereka dapat mengambil inti materi dari video tersebut dengan baik. Dan juga di situ masih banyak lagi ya Bapak Ibu, kelebihan-kelebihan video pembelajaran. Dalam proses pembuatan video pembelajaran, ini kalau secara lengkapnya, ini ada 3 langkah ya Bapak Ibu ya, yaitu dari proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. 3 proses inilah yang seharusnya kita jalankan ketika kita menyusun atau membuat sebuah video pembelajaran. Apa-apa saja proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi ini, yaitu kita akan lihat dulu yang pertama, proses produksi.
Proses produksi video pembelajaran di sini secara umum atau bisa kita simpulkan adalah penyusunan naskah video pembelajaran. Tentunya agar video yang kita buat ini baik dan dalam pengerjaannya itu mudah dan agar teratur sistematis, kita di sini harus memiliki naskah atau skrip dari video pembelajaran tersebut. Ketika kita sudah memiliki video pembelajaran, ketika kita sudah memiliki naskah, tentunya dalam proses pembuatan video pembelajarannya akan berjalan mudah. Kita tinggal mengikuti aturan-aturan atau catatan-catatan yang ada dalam naskah tersebut. Kita sebagai seorang guru maupun seorang dosen, video pembelajaran, pesan-pesan yang disampaikan tentunya adalah materi pembelajaran. Jadi untuk hal ini kita tidak perlu bingung lagi karena naskah yang akan kita buat adalah materi pembelajaran kita. Tinggal kita kembangkan saja dari materi pembelajaran menjadi naskah video pembelajaran. Untuk produksi video pembelajaran, secara manual kita bisa melakukan pengumpulan aset baik berupa video, gambar maupun audio secara langsung menggunakan gawai atau menggunakan gadget seperti menggunakan kamera, menggunakan handphone, dan juga alat-alat yang lainnya. Bisa juga kita menggunakan stok video, gambar maupun audio yang sudah tersedia di berbagai sumber seperti di internet. Jadi kita tinggal menggunakan dan kita edit, kita olah sesuai dengan naskah video pembelajaran yang akan kita kembangkan menjadi sebuah video. Jadi bisa kita rekam secara manual, namun jika itu tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan stok-stok video yang ada atau yang sudah tersedia. Lalu setelah proses praproduksi dan produksi, tentunya di situ kita akan lanjut ke dalam proses pasca produksi video pembelajaran. Di mana dalam proses pasca produksi ini ada proses editing, mixing, preview, review, dan distribusi. Di mana kita melakukan editing, mengumpulkan gambar-gambar, video-video, dan audio ke dalam video editor. Lalu kita sesuaikan antara audio dan visual tersebut sehingga menjadi suatu kesatuan video yang baik. Dan video tersebut perlu kita preview dan review terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses pendistribusian agar video pembelajaran kita itu layak ditampilkan dan memang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan yaitu materi pembelajaran kita. Nah, bagaimana kaitannya antara proses produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi dengan menggunakan FlexClip? Nah, kita akan mempelajarinya mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan. Jadi dalam FlexClip, kita tinggal menggunakan sebuah website. Jadi FlexClip di sini merupakan sebuah website ya Bapak Ibu ya, bukan sebuah aplikasi yang harus diinstal. Jadi adalah sebuah layanan website yang dapat kita kunjungi dengan syarat kita harus terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi FlexClip merupakan sebuah layanan yang dapat diakses menggunakan internet, itu dalam sebuah layanan website. Nah, di situ nanti kita sudah bisa melakukan proses praproduksi, produksi, pasca produksi dalam satu tempat. Jadi kita tidak terpisah-pisah. Kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lain di luar FlexClip ini. Kita tidak perlu melakukan perekaman, kita tidak perlu melakukan pengambilan gambar secara langsung, tapi kita dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam FlexClip ini, baik dari stok video maupun fitur-fitur AI-nya. Nah, pada yang pertemuan pertama ini, nanti kita akan melihat fitur-fitur yang ada dalam FlexClip, lalu kita akan mendaftar ke dalam FlexClip, karena intinya kita harus mendaftar terlebih dahulu, agar kita dapat mengakses fitur-fitur yang ada di dalam FlexClip ini. Cara aksesnya, Bapak Ibu, nanti kita akan mempraktekkan secara langsung. Namun sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu paparan melalui presentasi ini. Untuk mengakses FlexClip, kita dapat mengunjungi flexclip.com. Nah, mungkin sekarang Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekkan boleh sambil menunggu saya menyelesaikan paparan ini, Bapak Ibu bisa mengakses terlebih dahulu atau bahkan bisa langsung melakukan pendaftaran agar nanti saat kita mempraktekannya kita bisa langsung ke dalam poin-poin pentingnya. Jadi kita bisa mengakses FlexClip ini dari browser kita tanpa harus diinstal Bapak Ibu ya, melalui flexclip.com. Nanti tampilan awalnya seperti ini.
Nanti di sini ada opsi-opsi, ada menu-menu, ada fitur-fitur yang ditampilkan di dalam FlexClip. Untuk melakukan pendaftaran, nanti kita di sini dapat mengklik create account atau kita klik login. Dan setelah itu nanti akan ada opsi untuk login ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya, sebelum kita membuat akun, di dalam FlexClip ini kita bisa membuat apa saja. Nah, dari websitenya di FlexClip, ini ada banyak sekali video-video yang bisa kita buat, yang sudah ada template-nya maupun bisa kita buat manual, yaitu dari bisnis, lifestyle, maupun sosial media. Nah, sangat banyak sekali jenis-jenis video, kategori-kategorinya, untuk media sosial, lifestyle, maupun untuk bisnis. Dan ini nanti juga bisa kita manfaatkan untuk membuat video explainer maupun video pembelajaran. Lalu, tools-tools yang ada di dalam FlexClip ini juga lengkap, dari slideshow maker, meme generator, GIF maker, screen recorder, convert audio, convert video, menggabungkan video, memotong video, juga menambahkan watermark, menambahkan musik, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalam FlexClip ini. Nah, semoga dalam beberapa hari ini kita dapat membahasnya secara maksimal. Tentunya saat ini AI merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Banyak sekali perkembangan-perkembangan AI dalam berbagai jenis penggunaan, baik dalam generate teks, membuat video secara otomatis, menggenerate audio, menggenerate gambar, dan lain sebagainya. Biasanya fitur-fitur AI di luar sana itu terpisah-pisah. Ada website untuk membuat gambar, ada website yang dimanfaatkan untuk membuat video, untuk menggenerate audio. Nah, di dalam FlexClip ini merupakan suatu tempat yang cukup lengkap, di mana beberapa AI itu tergabung menjadi satu. Kita tinggal mengakses FlexClip, kita bisa menggunakan berbagai macam AI yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada AI text to video, ada AI video script, ada AI block to video, ada AI image generator, ada AI text to speech, ada AI auto subtitle, juga ada AI background remover. Jadi ini cukup lengkap Bapak Ibu kalau kita dibandingkan dengan akses website-website AI lainnya yang terpisah-pisah. Kita harus mengakses satu gitu ya, sesuai dengan jenisnya. Nah, dalam FlexClip ini kita bisa mengakses banyak AI dalam satu tempat, dalam satu halaman editor di FlexClip nantinya. Ini sangat menarik sekali, bisa kita pertimbangkan untuk membuat berbagai macam jenis video. Untuk mendaftarnya, Bapak Ibu, kita nanti bisa klik login di halaman awal, dan nanti di situ kita ada pilihan. Kita bisa mendaftar secara langsung ke dalam FlexClip menggunakan email kita. Atau kita juga bisa menggunakan akun Google maupun akun sosial media Facebook kita. Agar lebih mudah, kita nanti mengakses FlexClip menggunakan akun Google saja. Pastikan Bapak Ibu sudah login dengan akun Google-nya di browsernya masing-masing. Ketika kita memilih login dengan menggunakan akun Google untuk pertama kalinya, maka nanti kita akan diminta untuk menghubungkan antara akun Google kita dengan FlexClip kita. Sehingga nanti kita akan dialihkan ke halaman dashboard dari FlexClip seperti ini jika kita sudah berhasil login menggunakan akun Google. Jika kita baru pertama kali, biasanya nanti ada beberapa opsi pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita isi atau survei singkat dari FlexClip. Kita gunakan untuk apa, kita sebagai apa, nanti bisa Bapak Ibu isi. Ini adalah halaman awal dari FlexClip. Mungkin hampir sama dengan website-website video editor yang lain, di mana di sini akan muncul project-project yang pernah kita buat, lalu ada template-template yang sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan dan kita edit, dan juga menu profil-profil kita untuk melihat project-project kita, template-template kita, stok video kita, dan sebagainya. Untuk membuat video, nanti tinggal kita klik create a video. Tinggal kita klik create a video, dan nanti akan ada opsi untuk membuat video dengan format seperti apa. Format yang ada di dalam FlexClip ini, kita pertama untuk memilih resolusinya Bapak Ibu ya. Apakah yang 16:9 yang horizontal,
ataupun yang vertikal 9:16 atau yang persegi 4,5 atau 21:9. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau untuk nanti Bapak Ibu kebutuhan video pembelajaran ditampilkan di depan kelas, itu mungkin yang paling efektif adalah yang 16:9. Ini juga bisa diupload ke berbagai sosial media. Kalau untuk short atau untuk TikTok dan sebagainya kita bisa menggunakan yang vertikal, dan kegunaan-kegunaan yang lain ya Bapak Ibu ya, untuk Instagram, Facebook dan sebagainya itu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita memilih salah satu ukuran yang ada dalam FlexClip, maka nanti kita akan dialihkan ke halaman editor. Di halaman editor ini sangat banyak sekali menu-menu yang ada. Jadi ada kombinasinya di sini Bapak Ibu ya, ada stok-stok video maupun stok foto yang sudah disediakan, dan juga ada kombinasi dari EI-EI-nya. Jadi selain kita menggunakan stok video maupun stok foto yang ada, kita juga bisa menggenerate dengan menggunakan EI-nya. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan di depan tadi, fitur-fitur EI-nya. Pertama, kita akan menemukan template ya Bapak Ibu. Kita walaupun tadi membuat video baru tanpa kita mulai dari template, kita mulai dari kanvas kosong, kita tetap bisa memilih template dari halaman editor ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mau buat video kosong atau milih template dari depan. Walaupun kita membuat video kosong, kita tetap bisa mengakses template-template tersebut di halaman editor. Selanjutnya, kita di sini dapat menambahkan media. Nah, media di sini kita bisa mengupload media yang kita miliki. Kita bisa mengambil dari komputer kita upload. Ya, sesuai di sini kita bisa memasukkan file berupa video, gambar, dan juga audio yang bisa kita masukkan ke dalam pengeditan FlexClip kita. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, selain ada template dan juga media, kita di sini juga nanti bisa menambahkan teks. Jadi, teks-teks di sini sangat banyak sekali jenisnya, baik dari teks yang sudah ada desainnya maupun kita bisa menambahkan teks sesuai dengan kebutuhan sendiri. Di sini banyak sekali sudah ada template-templatenya, tinggal kita pilih saja jenis teksnya, dan nanti tinggal kita sesuaikan, kita edit-edit saja. Atau kalau Bapak Ibu ingin membuat secara manual, sehingga nanti bisa kita atur secara manual. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tadi mungkin ada suara-suara di background, karena tadi di tempat saya ini baru azan Isya, baru memasuki waktu Isya, jadi baru azan ya, mohon maaf Bapak Ibu. Dan untuk tutorialnya nanti akan kita praktikkan secara langsung Bapak Ibu. Dan ini hanya paparan-paparan singkat saja, selama beberapa menit lagi, nanti akan kita praktikkan secara detail, langsung kita bersama-sama mempraktekannya. Untuk saat ini, kita melihat dulu paparan-paparan secara singkat apa-apa saja yang ada di dalam FlexClip tersebut. Oke. Selain teks, kita juga di sini bisa menambahkan subtitlenya. Nah, jadi video yang ada nanti akan ada teks otomatis yang digenerate berdasarkan suara yang ada dalam video tersebut. Nah, di situ kita bisa melakukan secara manual atau kita bisa menggunakan AI agar subtitlenya otomatis tergenerate. Lalu di menu video, kita bisa menggunakan stok-stok video yang ada di dalam FlexClip. Juga nanti kita dapat menggunakan foto-foto yang ada dalam FlexClip. Nah, di foto ini selain kita menggunakan stok foto yang ada, kita juga bisa menggenerate menggunakan AI. Jadi kita tinggal ketikkan kata kuncinya, maka akan muncul gambar secara otomatis berdasarkan teks tersebut. Di dalam FlexClip juga kita bisa menggunakan menambahkan audio. Nah, audio di sini berupa background musik ya, Bapak Ibu ya, berupa background musik yang tersedia, atau juga kita bisa menguploadnya dari file kita. Lalu juga di dalam FlexClip terdapat banyak sekali elemen-elemen yang ada. Di sini banyak dari bentuk, sosial media, stiker, maupun frame, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat kita manfaatkan ke dalam halaman
editor di FlexClip kita. Lalu ada overlay. Nah, di mana overlay ini sudah ada template yang berisi teks, gambar, seperti transisi ya nanti Bapak Ibu ya, berupa media juga. Nah, itu nanti tinggal kita edit-edit saja. Ini sangat menarik, sudah ada animasinya, tinggal kita ganti teksnya, tinggal kita ganti logo, gambar, dan sebagainya menggunakan menu overlay ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, penjelasan singkat dari FlexClip. Kita sekarang akan sama-sama untuk mempraktekkan untuk mengakses FlexClip dari awal. Baik, Bapak Ibu, silakan diberikan komentarnya di kolom chat. Apakah Bapak Ibu akan langsung mempraktekkan atau ingin menyimak terlebih dahulu paparan dari FlexClip pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekannya, bisa menyiapkan perangkatnya. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, saat ini saya sedang mengakses FlexClip. Bapak Ibu silakan mengakses FlexClip. Saya akan logout terlebih dahulu dari akun saya karena ini akun yang sudah terlogin. Untuk mengakses FlexClip, Bapak Ibu bisa masuk di flexclip.com atau Bapak Ibu bisa menggunakan pencarian Google atau search engine-nya. Ketikkan saja FlexClip, maka nanti akan dialihkan ke dalam flexclip.com. Oke, ada yang langsung mempraktekannya, menyimak sambil praktek. Ada yang menyimak dulu. Oke, kita akan mempraktekannya secara detail ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang terlalu cepat, Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya di kolom chat agar kita bisa ulang. Oke, baik Bapak Ibu, saya sudah membagikan link pada kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengunjunginya dan akan saya tunggu apakah Bapak Ibu sudah masuk ke halaman flexclip.com seperti yang ada pada layar Bapak Ibu. Apakah bisa menggunakan handphone untuk mengakses? Bisa-bisa saja, namun ketika nanti kita masuk ke halaman editor pasti tampilannya beda. Mungkin Bapak bisa menggunakan web viewer di handphonenya agar lebih luas tampilannya seperti di laptop. Namun tentunya fitur-fiturnya akan tetap berbeda. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita masuk, kita di sini akan melihat dulu dari FlexClip pricing-nya. Jadi hampir sama dengan aplikasi-aplikasi atau website yang lainnya, di mana FlexClip ini memiliki fitur free dan fitur berbayar. Kita akan lihat ya Bapak Ibu ya, FlexClip pricing-nya. Jadi nanti kita akan dapat melihat fitur-fitur mana saja yang dapat kita manfaatkan dengan mengakses FlexClip secara gratis. Hampir semuanya atau bahkan semuanya Bapak Ibu ya, dari website video editor itu merupakan berbayar dengan memberikan fitur free yang berbatas. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu ya, ada yang free, ada juga yang plus, dan juga ada yang bisnis. Nah, kita akan melihat fitur free apa saja yang dapat kita manfaatkan, yaitu kita dapat mendownload dalam format HD 720 pixel, lalu ada stok video, satu stok audio, free EI, kredit maksimum 12 project, jadi kita cuma bisa membuat maksimum 12 project, lalu ada panjang videonya sampai 10 menit. Nah, atau lebih lengkapnya di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk fitur-fitur AI-nya, di sini ada batasan-batasannya juga, Bapak Ibu. Nah, di sini ada penggunaannya setiap bulannya berapa. Bahkan yang versi Pro-nya juga itu masih ada batasan ya, Bapak Ibu ya. Yang hampir sama dengan fitur-fitur yang ada di video editor yang lainnya. Adanya batasan, bahkan yang versi berbayar juga itu masih ada batasan-batasannya. Nah, bisa kita lihat secara lengkap. Baik, Bapak Ibu semuanya,
Apakah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam halaman flexclip.com, dashboard seperti yang saya tampilkan ini, sebelum kita lanjut untuk melakukan proses login? Oke, saya rasa sudah ya Bapak Ibu ya, karena sepertinya masih ada sebagian yang ingin menyimak terlebih dahulu. Oke, sudah ada dari Ibu Nuria Ningsi dan Pak Zamzam. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat dulu fitur-fitur yang ada ini tadi ya. Kita bisa membuat video apa saja, lalu fitur-fitur AI-nya apa saja bisa kita lihat seperti ini. Kita bisa melihat lebih lanjut keterangan-keterangan dengan mengklik fitur yang kita inginkan. Lalu ada tools-nya yang cukup lengkap di sini Bapak Ibu ya. Tools-tools yang ada di dalam FlexClip ini. Nah, untuk memulai membuat video, tentunya kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik login atau sign up. Baik, Bapak Ibu, silakan nanti di sini kita bisa login menggunakan akun Google kita. Oke, karena akun Google saya yang ini sudah pernah saya daftarkan, mungkin saya akan menggunakan akun Google yang belum pernah saya daftarkan. Saya akan stop sharing terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam FlexClip-nya boleh melakukan pendaftaran terlebih dahulu menggunakan akun Google-nya. Saya akan mencari dulu browser saya dengan menggunakan email yang fresh. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah melakukan pendaftaran? Kita klik menu login atau sign up. Nanti di sini ada opsi kita untuk mendaftar menggunakan akun Google, Facebook, maupun menggunakan email kita. Oke, sudah ada yang mendaftar dari Ibu Rini dan Ibu Yuyun. Saya akan mencoba menggunakan akun Google. Karena ini baru pertama kali email ini saya daftarkan, maka akan ada permintaan persetujuan atau otorisasi dari FlexClip ke dalam akun Google kita. Jadi nanti setelah kita melakukan otorisasi, saat menggunakan selanjutnya kita langsung masuk ke halaman dashboard-nya. Oke, masih loading. Sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah banyak yang melakukan proses pendaftaran. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, maka kita akan dialihkan ke dalam flexcube.com/editor seperti ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kita di sini menggunakan akun yang free, maka ada batasannya. Kita cuma bisa membuat 12 project. Nah, ini kan masih kosong, masih nol. Nah, di sini ada beberapa menu seperti home, project-project yang sudah kita buat nantinya akan muncul di menu My Project. Lalu di bagian bawah kita dapat melihat template-template yang ada di dalam FlexClip ini. Nah, kita tinggal pilih saja template-template yang mungkin sesuai. Walaupun kita nantinya memulainya tanpa template, kita tetap dapat memilih template-template yang ada di dalam editornya. Bapak Ibu, apakah sudah sampai ke dalam halaman editor seperti tampilan di layar Bapak Ibu setelah selesai melakukan pendaftaran? Tadi langsung ya Bapak Ibu ya, dengan klik login, pilih akun Google, maka dialihkan ke halaman ini. Nah, ini tadi menggunakan akun yang free. Kalau ada logo diamond berarti hal tersebut itu harus diupdate ya Bapak Ibu ya untuk menggunakan fitur-fitur yang ada logo diamondnya. Oke, untuk membuat video baru kita dapat klik create a video. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
kita akan dialihkan ke halaman untuk memilih resolusi dari video yang akan kita buat. Apakah yang horizontal, vertikal, persegi, 4:5 maupun 21:9 atau yang biasa digunakan untuk sinema atau film. Nah, untuk penggunaan yang umum seperti di YouTube atau nanti kalau kita mau gunakan dalam pembelajaran itu paling enak sih kalau menurut saya yang 16:9 ya Bapak Ibu ya. Kita klik 16:9 dan kita klik Get Start. Kita tunggu proses untuk masuk ke halaman editor dari FlexClip. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah banyak yang berhasil mendaftar dalam FlexClip. Silakan Bapak Ibu untuk langsung membuat sebuah video baru. Kita di sini akan melihat fitur-fitur yang ada di dalam FlexClip. Oke, di sini ada opsi import media, kita tutup saja. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau upgrade ya, bisa menggunakan ini ada sedang promo sepertinya dari FlexClip. Oke, kita tutup saja. Ini ada petunjuk-petunjuknya, kita dapat melihat ya. Kita dapat memulainya dari sebuah template, lalu kita dapat menambahkan media, kita dapat mengupload, atau memilih dari stok library kita. Lalu edit dalam sebuah timeline, di bawah ini merupakan halaman untuk mengatur timeline atau mengatur garis waktu. Kita dapat mengatur panjang pendeknya suatu video berdasarkan durasi-durasi tertentu. Nah, di bagian ini bagian ekspor. Nah, kita di sini dapat melakukan ekspor atau membagikan video yang sudah kita buat. Jadi secara umum hanya itu ya Bapak Ibu ya. Yaitu kita memulai dari template, kita bisa masukkan media atau menggunakan stok-stok video, audio, foto yang ada, elemen-elemen, overlay maupun background. Dan di halaman bawah adalah tempat kita untuk melakukan pengeditan berdasarkan garis waktu atau timelinenya. Dan jika sudah selesai nanti tinggal ekspor. Jadi sangat sederhana penggunaan dari FlexClip ini. Nah, kita lihat dari awal Bapak Ibu, di sini ada menu template. Nah, ini kan template-template yang ada di awal tadi. Kita dapat menggunakannya juga dari sini. Nah, kita dapat melihat, ini contoh yang populer, kita pilih salah satu misalnya. Nah, di sini ada 8 halaman, kita bisa memilih semuanya atau kita memilih satu persatu sesuai kebutuhan. Untuk menambahkannya, tinggal klik tambah add scene ini. Maka template ini akan masuk ke dalam halaman editor atau kanvas yang masih kosong tadi. Nah, jadi kita sudah memiliki di scene yang kedua atau di slide yang kedua. Tadi kan scene atau slide yang pertamanya ini kosong. Bisa kita hapus terlebih dahulu menggunakan menu hapus. Jadi di timeline inilah kita bisa mengatur apa yang kita klik di dalam timeline ini akan muncul di halaman kanvas editornya ini. Seperti ini ya Bapak Ibu ya contohnya. Nah, ini kan berdasarkan template ya. Kita menggunakan template, tinggal kita edit-edit saja apa yang ada di dalam template ini. Di sini kita bisa mengatur, mau kita perpanjang durasinya, tinggal kita tarik saja seperti ini. Nah, menggunakan nada ini ya Bapak Ibu ya. Mau diperpendek juga bisa, sesuai dengan kebutuhan. Untuk memotong Bapak Ibu, di sini ada menu split, ini digunakan untuk memotong. Misalnya kita nanti memiliki sebuah video, tinggal kita tarik saja, dan kita pilih split. Maka nanti akan terpotong menjadi dua bagian. Kalau menu ini ada menu duplikat, untuk menduplikat scene satu ini menjadi dua scene. Yang tadi kan terpotong ya Bapak Ibu ya. Kita undo saja, itu tadi hanya untuk pengenalan fitur dari split. Oke, itu tadi penggunaan template ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memilih template,
Nanti dari template ini tinggal kita edit-edit saja. Misalnya pada bagian teks mau kita ganti, tinggal kita pilih semuanya, kita hapus, kita ganti dengan sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita ganti dengan guru inspiratif Indonesia. Di bagian teks-teks yang lain juga bisa kita ganti, dan juga di bagian gambar ini bisa kita ganti. Nah, ini bisa kita ganti dengan replace. Ini ada menu-menu ya, Bapak Ibu ya. Ini layarnya juga bisa kita atur mana yang di depan, mana yang di belakang, mau maju, mau mundur, atau mau diletakkan di paling depan atau paling belakang, tinggal kita pilih saja. Dan ketika kita memilih objek-objek yang ada di editor ini, maka di atas akan muncul beberapa pilihan, yaitu ada pengaturan filternya, ada pengaturan adjust-nya, mau kita balik, mau kita crop, mau kita berikan efek transparan, lalu ada motion, lalu ada animasi, atau kita ganti dengan gambar-gambar yang lainnya. Tinggal kita pilih saja replace, nanti bisa kita ganti dengan gambar yang berasal dari komputer kita. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, maka ini sudah terganti dengan gambar yang kita miliki. Nah, ini tinggal kita edit saja. Ini enaknya menggunakan template. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk menambah scene selanjutnya atau menambah slide selanjutnya, kita klik tanda tambah ini Bapak Ibu. Ini fungsinya untuk menambahkan scene baru seperti ini. Nah, tinggal kita gerakkan saja garis ini untuk masuk ke scene 1 maupun scene 2. Atau kita bisa klik pada scene-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur-fitur yang secara manual. Tadi kan kita menggunakan background, menggunakan template. Sekarang kita akan menggunakan media-media yang ada atau stok-stok yang ada. Di bagian bawah Bapak Ibu di sini ada menu background. Biasanya background ini menjadi yang paling bawah ya. Kita gunakan dalam sebuah video atau sebuah desain, pasti background-nya terlebih dahulu karena kita berangkat dari belakang. Background di sini bisa kita pilih dari video maupun dari gambar. Ketika kita sudah memilihnya, baik video maupun gambar, untuk memasukkannya tinggal kita klik tanda tambah saja. Add scenes. Tinggal kita tunggu prosesnya sampai 100%, maka background-nya sudah terganti. Nah, Bapak Ibu bebas menggunakan background yang mana. Tentunya di sini ada batasan ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan versi free yang kita gunakan tadi. Lalu selanjutnya kita akan mencoba memasukkan teks. Nah, teks di sini ada teks-teks yang sudah didesain atau berupa template, tinggal kita edit-edit saja dengan sudah ada desainnya yang lengkap seperti ini, atau kita bisa menambahkan teks secara manual melalui menu basic text. Nah, misalnya saya akan menggunakan teks yang sudah didesain. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya, kita klik saja, maka dia akan masuk ke dalam editor seperti ini. Nah, tinggal kita edit saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau mengetikkan atau masukkan teks apa. Ini kalau kita menggunakan template teksnya. Kalau kita menggunakannya secara manual, kita bisa memilih dari basic text ini. Nah, maka tampilannya seperti ini. Tinggal kita edit-edit saja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Itu kan bisa kita atur posisi dan ukurannya. Dan kita bisa menambahkan teks-teks yang lainnya lagi. Misalnya tujuan pembelajarannya dalam video ini ada satu gitu ya. Misalnya tentang penyajian data. Siswa mampu memahami penyajian data. Nah, kalau seperti ini kan cukup panjang Bapak Ibu ya. Ini berarti fontnya masih besar. Kita bisa menariknya saja atau kita bisa menggunakan menu teks ini. Bisa kita kecilkan, kita menggunakan tanda kurang dan tambahnya, atau bisa kita ketikkan manual ukuran teksnya. Atau biar lebih cepat kita bisa menarik-nariknya saja seperti ini. Oke, ini misalnya untuk tujuan pembelajaran.
Nah, di sini juga kita bisa memberikan efek-efek ya Bapak Ibu ya, seperti dari warna, lalu ukuran hurufnya baik yang bold, miring, ataupun kita bisa mengatur kapitalisasinya, baik besar semua, besar di depan, atau kecil semua bisa kita atur. Dan rata tengah, rata kanan, rata kirinya juga bisa atur. Juga format spasinya juga bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Spasi setiap huruf maupun spasi setiap barisnya juga bisa kita atur. Lalu ada menu opacity, transparansi, lalu ada menu motion untuk memberikan efek ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teksnya sangat banyak sekali efek-efeknya. Nah, jadi seperti bergerak dan berjalan seperti itu. Stylenya juga bisa kita pilih, mau style yang mana, bisa kita atur. Ini sesuai kebutuhan, atau mau yang standar saja, itu opsional. Nah, itu tadi adalah fungsi teks yang ada di FlexClip. Kita akan coba membuat scene baru lagi untuk menggunakan fitur-fitur yang lain. Lalu kita akan melihat menu foto ya Bapak Ibu ya. Nah, foto di sini kita dapat menggunakan AI, namun AI ini mungkin akan lebih maksimal jika kita bahas secara terpisah. Kita sekarang akan melihat dulu fitur-fitur manualnya dan nanti akan kita lanjutkan dengan fitur-fitur AI. Nah, gambar-gambar di dalam FlexClip ini sudah tersedia. Kita bisa melihat dari kategori-kategori tertentu seperti bisnis, penjualan, fashion, perumahan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk pembelajaran kita di sini bisa menggunakan kata kunci ya, misalnya education. Kita cari saja kata kunci education, maka akan muncul. Atau kita menggunakan kata kunci yang lebih spesifik, seperti kata kunci dalam pembelajaran. Misalnya tadi saya akan mencari tentang data, kan penyajian data. Nah, di sini kata kuncinya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, karena di FlexScript ini kata kunci yang adanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, tinggal kita pilih saja gambar yang muncul berdasarkan pencarian tadi. Nah, tinggal kita atur posisi dan ukurannya jika sudah masuk ke dalam kanvas editornya. Ini masih proses ya Bapak Ibu ya, masih proses belum bisa. Kita tunggu prosesnya selesai. Oh ini, klik tanda tambah dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau klik langsung ke medianya cuma preview, jadi harus klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah dari setiap media yang akan kita masukkan. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita atur saja ukuran, posisi, dan efek-efeknya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dalam satu tempat ini kita nggak cuma untuk memasukkan satu jenis saja, gambar-gambar saja, video-video saja, tapi kita bisa mengkombinasikannya antara gambar dengan teks, misalnya video dengan teks atau dengan elemen-elemen yang lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masukkan menu elemen. Nah, elemen di sini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada bentuk, shape, maupun sosial, stiker, frame, tanda panah, bubble, dan juga kategori-kategori yang lainnya juga sangat banyak sekali di sini. Saya akan menggunakan salah satu contohnya bentuk ini. Nah, kita klik dan bisa kita atur. Misalnya tadi gambar sebagai latar belakangnya. Nah, di sini saya memasukkan elemen dan di atasnya saya akan masukkan teks. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melakukan lapisan per lapisan. Lapisan paling bawah apa, di atasnya apa, dan paling atas apa. Nah, di sini kan ada menu layer. Kita bisa memindahkannya jika kita ingin pindahkan ke bawah, atau mau kita naikkan seperti ini bisa. Misalnya di sini kita mulai memasukkan materi kita. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Kita bisa atur posisinya, kita tarik aja Bapak Ibu biar cepat untuk mengatur besar kecil hurufnya. Bisa juga kita menggunakan
tanda tambah dan tanda kurang yang ada pada ukuran huruf ini. Nah, fontnya juga bisa kita ganti. Banyak sekali font-font yang ada di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melihat menu overlay. Di menu overlay ini, yaitu tadi ya, seperti sebuah template yang dalamnya sudah berisi teks, gambar, logo, dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal kita gunakan, dan ini tinggal kita edit-edit saja. Kita tunggu prosesnya sampai muncul overlay-nya. Nah, jadi ada beberapa jenis kategori dari overlay yang ada, seperti efek, seperti shape. Ini bisa dibilang seperti transisi gitulah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mencoba salah satu overlay yang ada ini, misalnya yang bagian ini. Kita klik saja, maka ini sedang proses loading untuk masuk ke dalam editornya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu apakah Bapak Ibu sudah mencoba atau mengeksplor fitur-fitur yang ada di FlexClip seperti yang saya tampilkan tadi, baik dari teks, media, foto, elemen, maupun overlay ini. Nah, jadi ini overlay-nya sudah muncul. Jadi overlay ini seperti transisi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di slide ini mau teksnya pakai overlay, yang secara manual tadi nggak usah saja ya Bapak Ibu ya, kita menggunakan overlay-nya saja. Ini saya buang saja yang teksnya tadi, saya masukkan ke dalam overlay. Nah, kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti sebuah transisi, tapi di sini sudah ada teksnya, sudah ada gambar-gambarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan coba melakukan preview dari beberapa fitur yang sudah kita gunakan tadi. Oke, dari Ibu Indah pertama sudah mencoba fitur-fitur yang ada dalam FlexClip-nya. Oke, saya akan coba preview dengan tombol play seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, fitur-fitur yang ada dalam Flash Clip-nya. Nah, di sini juga akan kita lihat fitur video. Nah, video di sini kita dapat menggunakannya seperti gambar tadi. Nah, kalau gambar itu kan tidak bergerak, kalau video ini gambar-gambar yang bergerak. Itu bisa kita atur. Kita cari saja dari pencarian atau menggunakan kategori-kategori yang ada tadi juga bisa. Misalnya saya tambahkan sebuah scene baru terlebih dahulu. Kita cari misalnya data. Nah, maka akan muncul video-video yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu menggunakan kata kunci yang tepat agar pencariannya muncul. Dan kalau kita perhatikan, stok-stok foto maupun stok video yang ada di FlexClip ini sepertinya menggunakan stok-stok video maupun foto yang hampir sama dengan platform-platform video editor yang lainnya. Kalau saya perhatikan seperti itu, karena saya banyak sekali menggunakan beberapa video editor yang online, karena mungkin menggunakan sumber data yang sama seperti itu. Itu untuk video, tinggal kita tambahkan, nanti akan masuk ke dalam editor kita. Lalu di menu audio, di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu ya. Kita dapat menambahkan instrumen musik maupun sound effect. Nah, ini ada kategorinya, musik maupun sound effect-nya. Untuk menggunakannya tinggal kita tambahkan saja ke dalam project kita. Kita atur dulu, kita letakkan garis waktu ini di posisi pertama. Lalu kita pilih musiknya atau efeknya, kita bisa atur ya Bapak Ibu ya. Sini saya akan menggunakan musik instrumen saja.
tinggal kita klik tanda tambah. Maka ini sudah masuk ke dalam editor kita. Nah, tadi kan di timeline ini yang di atas adalah videonya, yang di bawah di sini adalah audionya. Kita coba akan preview untuk mendengarkan audio yang sudah kita masukkan tadi. Saya akan share sound dulu. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya, beberapa opsi atau fitur-fitur yang ada di dalam FlexClip. Dan di paling bawah di sini ada menu tools. Nah, tools inilah yang berupa tools-tools AI. Kalau tadi kita menggunakan foto yang ada, video yang ada, kita mengetikkan teksnya secara manual dari materi video kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas yang tadi, ini sebagai pengenalan untuk kita praktekkan di pertemuan yang kedua besok. Di mana di sini ada beberapa tools, yaitu ada text to video, merubah teks menjadi video secara otomatis, lalu ada membuat gambar secara otomatis menggunakan kata kunci yang kita masukkan, lalu ada AI video script untuk membuat naskah secara otomatis, lalu dapat merubah teks menjadi suara, lalu juga ada branding dan GP text. Sebenarnya dalam kita memasukkan media-media yang ada di sini, kita juga akan menemui AI-nya seperti ini. Baik di video maupun di foto seperti ini, tinggal kita klik tanda-tanda tambahnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk fitur AI-nya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Untuk pertemuan malam ini kita sudah melakukan proses pendaftaran dan kita sudah mengenal AI-nya apa-apa saja dan itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Untuk sementara itu dulu Bapak Ibu, saya kembalikan dulu kepada Mas Wicak. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu ya, mudah dipahami saya rasa dan mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi berbasis website yang tampilannya mirip-mirip seperti ini, entah itu mungkin Canva dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tampilannya begitu familiar begitu Bapak Ibu ya. Tampilannya lumayan familiar dan mungkin ada beberapa tools-tools atau bahkan layout penempatan dari fitur-fiturnya itu yang sedikit berbeda, temanya juga berbeda. Tapi secara keseluruhan saya kira mirip-mirip dengan website yang sudah ada begitu Bapak Ibu. Nah, silakan untuk malam hari ini Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang tadi terkait dengan pendaftaran hingga pengenalan alat-alat atau tools-tools yang sudah ada di Flex Clip itu tadi Bapak Ibu yang sudah dijelaskan oleh Pak Nanang. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini atau Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat begitu. Ini ada satu peserta Bapak Kadir. Wah, ini langganan sepertinya dari minggu kemarin aktif sekali Pak Kadir ini. Kita persilakan Pak Nanang ini ke Pak Kadir. Silakan Pak Kadir bisa diaktifkan mic-nya. Baik, makasih Mas Arif atas kesempatannya. Ini Mas Nanang, eh, saya Pak, dari tadi sudah kebuka ini apa namanya yang ini, cuma saya tidak bisa buka yang tadi saya sudah dapat ini yang kreatif kreatif video, ada fiturnya home, my project, my template, stock video. Cuma saya belum nggak- di sebelah mana kita bisa munculkan itu yang apa namanya? Yang ada video, teks, subtitle, video, foto, audio, dan sampai ke bawah itu ada tools-toolsnya. Itu aja Mas untuk sementara. Kasih Mas, Mas Nanang. Silakan Pak Nana mungkin bisa langsung dijelaskan atau bisa langsung saya screen gitu Pak kalau mau menunjukkan. saya akan langsung share screen saja untuk menunjukkannya. Nah, jadi ketika melakukan pendaftaran, kita sudah masuk di halaman dashboard dari FlexClip kita. Ya,
Mungkin tadi Ya, Bapak belum sampai ke dalam yang ini ya. Sudah muncul ya Mas Richard ya share screen-nya? Sudah, Pak. Nah, kita akan coba dulu kembali ke halaman dashboard. Tadi Bapak sudah klik create video ya. ya. Oke, sebentar ini masih loading. Oke, saya ulang dulu ya Bapak Ibu ya. Ke flexclip.com. Tadi Bapak sudah masuk di create a video, lalu udah pilih itu belum Pak? Memilih I- ukuran layar yang akan digunakan tadi, Enggak yang itu yang 16:9. yang ada template-template itu yang warna biru yang di sebelah kiri itu yang sampai ada yang di bawah itu ada tools apa Oke, oh belum sampai situ ya. Oke, ya. klik create a video sudah, Oh, create saya video praktikkan langsung. ya. Sudah muncul yang layar ya. Mm-mm. 9 banding 6 16:9, 16. lalu get started Pak. Nah, Oh, get ketika kita start. sudah get start, Oh, digeser. ah, kita pilih get start, maka kita akan masuk ke halaman editor dari FlexClip. Oh iya di. Sudah bisa muncul Pak ya. Ini punya saya tampilannya masih loading. Sementara juga loading. Oke, jadi memang kalau kita mengakses yang berbasisnya web seperti ini, memang membutuhkan jaringan yang lumayan ya, yang stabil. Dan juga Ya, kalau perangkat nggak begitu sih, perangkat apa saja yang penting bisa ya. online bisa. Oke, jadi terjawab Pak ya untuk template-template dan fitur-fitur yang tadi sudah muncul. Baik, Pak Kadir, ada pertanyaan lagi atau cukup Pak Kadir? Untuk sementara cukup cukup dulu Mas Arif. Baik, Kasih Mas. terima kasih atas pertanyaan juga Pak Kadir. Kita lanjut ke penanya selanjutnya Pak Nana. Di sini sudah ada yang resen juga, ada Bapak Dr. Kudus. Silakan Pak Kudus bisa menghidupkan mic-nya Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bapak pemateri yang saya hormati, langsung aja. Untuk aplikasi Flex Flip ya, ini saya tanyakan adalah bahwa apakah aplikasi ini free selamanya atau free dengan jangka waktu? Seperti halnya kalau yang free itu ChatGPT, kemudian mungkin Magic Pen. Pertanyaan saya adalah apakah free selamanya atau dengan jangka waktu tertentu. Makasih, Pak. Baik, terima Karena kasih nanti Pak. besok saya akan lanjut. Ya, ya. Oh iya. Besok. Baik, terima kasih Pak Kudus atas pertanyaannya. Mungkin sekaligus Pak Nanang, jika ini memang ada apa namanya versi premium atau pro-nya begitu, bisa ditampilkan juga perbedaannya mungkin gitu Pak Nanang. Oke, baik Pak. Tadi akan saya munculkan kembali saja FlexClip pricing-nya. FlexClip, jadi memang hampir sama dengan video-video editor yang lainnya berbasis web, itu rata-rata berbayar. Dan versi free-nya itu memang berbatas. Nah, berbatasnya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau di FlexClip ini tadi sudah ditampilkan di awal. Ini saya share screen kembali. Jadi memang untuk versi free-nya itu ada batasan-batasannya. Nah, batas-batasannya itu bermacam-macam tadi. Tadi yang paling pertama yaitu ada batasan dalam membuat proyeknya maksimal berapa gitu ya. Tadi maksimal 12. Oke, saya kembali dulu. Belum muncul sepertinya. Flex clip pricing-nya. Ini pricing dari Flex Clip. Lalu ada batasan-batasan penggunaan dari stok-stok gambar maupun stok video yang ada. Misalnya kita bisa menggunakan videonya berapa kali, gambarnya berapa kali, videonya berapa kali. Jadi batasan-batasannya seperti itu. Nah, kita lihat dari atas. Untuk downloadnya 720 pixel. Untuk stok videonya ini hanya satu. Lalu stok audionya satu per project ya, satu per project. Jadi kalau kita buat project yang lain masih bisa menggunakannya. Jadi ada batasannya. EI-nya free,
Lalu ini maksimum 12 project. 12 project kalau biasanya di tempat yang lain itu kalau dihapus kita tetap bisa membuat yang baru lagi seperti itu. Nanti kalau yang di FlexScript ini silakan Bapak Ibu coba ya, misalnya udah sampai 12 nih. Mau bikin yang baru yang lama dihapus dulu bisa atau enggak? Biasanya itu bisa. Lalu video panjang sampai 10 menit per projectnya. Nah, terus untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat di bagian sini, compare plan-nya untuk free, plus maupun bisnisnya. Nah, ini bisa kita cek ya Bapak Ibu ya ke bawah. Jadi batasan-batasannya seperti ini, baik dari AI-nya, text to speech-nya, remove background-nya berapa kali. Dan ini hampir sama sih untuk versi free dari berbagai macam aplikasi. Dan bahkan untuk versi yang plus maupun bisnisnya, ini juga ada batasan-batasannya, nggak semuanya unlimited seperti itu. Jadi kalau ini untuk pembelajaran kita bisa menggunakan versi free-nya, saya rasa masih bisa lah beberapa kali gitu ya, untuk membuat video-video yang menarik, menggunakan fitur-fitur yang ada di FlexClip ini. Kalau kita mau upgrade, sepertinya nggak terlalu mahal juga ini ya, dari 2,99 per bulan, itu kan kalau kita rupiahkan mungkin sekitar nggak nyampe 50.000 ya per bulan, itu kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak lagi batasannya, nggak sedikit. Nah, mungkin lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa melihat di pricing dari FlexScript ini lebih lanjut. Demikian Pak Dr. Kudus. Oke Mas, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kudus atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penanya yang lain, Pak. Sepertinya antusias ini Bapak Ibu peserta malam hari ini. Luar biasa sekali. Ini kita lanjut ke penanya yang resen dulu ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat, namun kita prioritaskan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah resen. Di sini ada Bapak Endi Trianto. Silakan Pak, bisa menghidupkan mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pertama saya tertarik dengan aplikasi ini karena pertama eh, sepertinya cara kerjanya kurang lebih hampir sama dengan Canva. Ya, karena dari cara-cara kerja mungkin dia ada beberapa kelebihan terkait dengan eh, untuk videonya. Tampilan videonya sangat variannya sangat 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 ini. Kemudian mungkin yang saya lebih ke ini Pak. Ini kan tadi menyambung pertanyaan Pak Kudus tadi terkait aplikasi ini kan berarti kalau kita mau yang lebih variannya lebih banyak berarti kita harus upgrade lagi ke yang premium. Nah, apakah di misalnya di pelaksanaan pelatihan ini ada kita bisa upgrade kemudian dalam bentuk tim. Jadi kita bisa dapat yang aplikasi yang setara dengan premium tapi dalam bentuk tim. Karena kebetulan juga saya sempat ikut salah satu pelatihan dilaksanakan oleh salah satu eh, tim dan kita bisa mengakses yang fasilitas yang premium tapi dalam bentuk tim. Nah, apakah di kegiatan pelatihan itu seperti itu atau tidak? Atau memang harus upgrade secara premium untuk per orang? Mungkin itu pertanyaan saya. Makasih, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya juga. Mungkin Pak Nanang bisa menjelaskan juga terkait fitur timnya. Kalau mungkin kita di Canva kan premium Undang. untuk satu akun dan bisa digunakan secara tim gitu Pak ya, untuk premium ataupun mungkin yang Canva edukasi gitu. Kalau di aplikasi FlexClip ini bagaimana mungkin? Oke, untuk di FlexClip, apakah sama dengan beberapa aplikasi yang lain? Misalnya ada Canva, memang secara umum sama. Di Canva itu memang ada Canva Education gitu ya, dari Canva-nya sendiri, dan itu bisa diakses secara gratis bagi yang berperan dalam dunia pendidikan. Nah, kalau di FlexClip sendiri untuk versi education-nya itu tidak ada gitu ya. Tapi kalau untuk versi mengundang tim, saya akan lihat dulu. Karena saya di sini mempunyai akun pro juga di FlexClip. Nah, apakah bisa mengundang? Akan saya coba dulu ya, karena saya untuk mengundang ini belum
Pernah. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Kalau yang tadi kan akun free saya, sekarang saya akan masuk menggunakan akun yang pro atau akun bisnis. Sudah muncul share screen saya, Mas Wicak ya? Ada, Pak. Jadi memang setiap aplikasi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Seperti di Animaker, Animaker itu juga itu bisa tim ya, seperti itu bisa membeli dengan beberapa email atau tim. Nah, kalau di Flexclip di sini memang ada menu create team. Nah, apakah nanti tim yang diundang ini bisa mendapatkan akun pro atau tidak? Kita akan coba dulu. Kita coba ya, klik create team. Ini kan akun saya akun business plan. Business plan tadi sepertinya akun yang tertinggi. Nah, di sini kita arti misalnya inspiratif. Mungkin Bapak bisa menuliskan email di kolom chatnya agar kita coba gitu ya untuk memastikan apakah bisa kita mengundang orang lain dan mendapatkan akun pro-nya juga. Nah, kalau kita lihat, saya lihat di sini, ketika kita membuat sebuah tim, nah di sini diminta upgrade kembali. Nah, mungkin untuk versi tim itu versinya beda, tapi saya coba dulu ya. Saya akan coba memasukkan email dari kolom chat Bapak Ibu. Misalnya satu dulu, send invitation. Nah, coba ini tadi emailnya Pak Iswan Gorontalo nih. Nanti yang Bapak Ibu yang lain akan saya coba masukkan. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika kita membuat tim, maka akan ada versi upgrade-nya untuk timnya. Berarti untuk timnya itu berbeda jenis akunnya dengan yang bisnis plan saya. Nanti bisa mengecek ya Pak Iswan di emailnya apakah bisa. Nah, ketika saya memilih akun saya yang bisnis, maka tanda-tanda diamond-nya sudah hilang. Ketika saya memilih yang tim, maka akan muncul nih. Berarti memang berbeda ya untuk versi timnya dengan yang personalnya. Nanti untuk memastikannya silakan Bapak coba apakah sama. Kalau kita lihat di sini ini kembali menjadi free kalau tim. Berarti kalau tim itu memang mungkin kalau dia yang pro itu pro semua seperti itu. Ini tadi saya menambahkan ini menjadi free. Berarti ada free khusus personal juga ada free khusus tim seperti ini kan sudah dua ini ya. Nah, ini perlunya ada menu upgrade-nya. Sepertinya harus di-upgrade. Nah, upgrade workplace to the team plan. Jadi memang untuk team plan-nya itu ada sendiri pembayarannya yang lebih mahal ini kalau kita lihat ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat di sini untuk mengundang tim, walaupun saya tadi menggunakan versi Pro, ketika saya membuat tim, kok ternyata tim yang diundang nggak dapat versi Pro-nya. Jadi memang berbeda jenisnya. Jadi memang setiap aplikasi memiliki ketentuan-ketentuannya masing-masing. Berbeda dengan aplikasi yang lain di Flexclip ini nggak dapat pro-nya gitu kalau kita mengundang. Beda kalau Canva, kita pakai Canva Education, kalau kita undang emailnya itu akan jadi Canva Education juga dalam kerja tim tersebut. Jadi seperti itu Pak jawabannya. Baik, untuk pertanyaan tersebut bagaimana Pak Endi Tianto? Sudah cukup ya Pak? Ya, berarti sepertinya beda dengan Canva ya. Jadi walaupun kita di tim, tapi tampilan untuk ekspor kemudian dengan beberapa fitur-fitur itu tetap layanan free juga, tidak seperti Canva bawahnya ketika kalau kita gabung di tim, berarti fasilitasnya dalam bentuk premium. Jadi beda ya Pak ya, Pak Ya, Pak Nana ya. berbeda Pak. Jadi tidak bisa bisa dalam tim, tapi eh, seperti yang mengundangnya tetap tampilan premium tidak tidak akan seperti itu.
Iya betul Pak. Jadi yang diundang tidak, kalau kita masuk ke dalam mode tim, tetap itu ada pricingnya sendiri, ada harganya sendiri yang berbeda dengan yang personal. Jadi memang kalau kita buat tim, nggak bisa. Misalnya saya punya premium, mengundang email yang lain jadi premium nggak bisa. Bahkan di tim yang saya gunakan tadi malah menjadi basic juga gitu kan pengaturannya, atau akunnya akun yang free juga, nggak premium. Ketika saya kembali memilih akun personal, baru kembali ke premium. Memang setiap aplikasi memiliki Iya. peraturan-peraturannya masing-masing, dan ini di FlexClip berbeda. Untuk mode timnya berbeda dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu, Pak. Oke. Kasih. Baik, terima kasih Pak Trianto atas pertanyaannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak terkait dengan mungkin perbedaan Pak ya. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali bahwasanya kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia, terutama pada workshop virtual kita malam hari ini Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu mengisi presensi, kami memang tidak sediakan link presensi. Bapak Ibu cukup menunggu saja, cukup menyimak saja dari pemaparan materi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait hal-hal yang bersifat administrasi Bapak Ibu, karena nantinya sudah akan kami sediakan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan mungkin terakhir yang ada di kolom chat, karena pertanyaan-pertanyaan yang lain itu sudah masuk ke dalam sesi editing, Pak. Saya kira itu sudah masuk ke hari kedua dan selanjutnya, Pak, ya, untuk editing dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin, Pak, yang terakhir yang masih berkaitan dengan pemaparan materi malam hari ini, terkait dengan kelebihan FlexClip ini sendiri daripada aplikasi yang lain, Pak. Terutama Oke, Canva jadi lah, yang familiar sama Bapak Ibu oke. guru. Jadi memang banyak sekali aplikasi-aplikasi editor yang sifatnya online seperti ini, baik itu yang temanya seperti ini tadi, seperti FlexClip ya, yang menggunakan stok-stok video, ataupun yang temanya animasi-animasi. Jadi setiap aplikasi itu memiliki fitur-fiturnya sendiri. Dari misalnya di FlexClip ini sendiri, yang menjadi kelebihannya menurut saya, itu tadi integrasi antara fitur-fitur yang stok video, stok foto, maupun stok audio yang ada, juga dikombinasi dengan stok-stok atau fitur-fitur AI-nya. Jadi selain kita bisa menambahkan foto dari stok yang ada, kita juga bisa mengupload sendiri, dan juga kita bisa menggenerate media-media dari AI yang ada dalam FlexClip. Itu merupakan salah satu kelebihan yang ada dalam FlexClip. Terus dari penggunaannya juga menunya sangat simpel sekali gitu ya. Sangat simpel sekali menu-menu yang ada, yaitu tadi di kanvasnya tinggal kita masukkan saja background, media, audio, dan lain sebagainya. Bisa kita preview secara langsung dan tinggal kita ekspor saja sesuai dengan kebutuhan. Dan yang selanjutnya, ini kalau dibandingkan dengan yang lain, ya imbang-imbang ya, nggak terlalu berat untuk diakses, yang penting koneksinya lancar seperti itu akan mudah diakses. Mungkin kalau hal-hal yang lainnya yang membedakan itu di bagian pricingnya gitu ya, di bagian harganya untuk versi free-nya, karena setiap aplikasi memiliki aturan yang berbeda-beda, baik di FlexClip sendiri maupun di tempat yang lain. Untuk versi free-nya berbeda-beda. Memang kita ya harus bisa memilih lah gitu ya, mana yang menguntungkan bagi kita kalau menggunakan versi free-nya. Namun di FlexClip ini cukup lumayan juga versi free yang diberikan, dan untuk upgrade ke versi premiumnya nggak begitu mahal dibandingkan dengan platform-platform yang lainnya. Mungkin itu Mas Wicak sedikit perbedaan FlexClip dengan beberapa aplikasi video editor online yang lain. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu. Dan mungkin informasi bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan aplikasi berbasis web, bahwasanya aplikasi-aplikasi yang berbasis web tersebut itu Bapak Ibu tidak perlu lagi menyimpannya begitu, tidak perlu lagi menekan tombol simpan karena akan tersimpan secara otomatis begitu. Karena itu online dan itu akan tersimpan secara otomatis, berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di HP, di apa namanya, di laptop kita atau HP kita gitu Bapak Ibu. Yaitu mungkin menjawab pertanyaan beberapa peserta yang sudah ada di kolom chat. Mungkin itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Saya rasa saya cukupkan untuk malam hari ini. Kita akan lanjut lagi di malam kedua dan ketiga besok. Bapak Ibu bisa persiapkan untuk mulai masuk ke dalam editing videonya dan pemanfaatan AI-nya begitu Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Nanang, malam hari ini sudah sangat bagus sekali dan sangat menarik aplikasinya untuk bisa diterapkan oleh Bapak Ibu peserta di kegiatan malam hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu tidak mengalami kendala terlalu banyak sehingga nanti dapat lancar gitu dalam aplikasikan apa saja yang ada di kegiatan malam hari ini begitu Bapak. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini di kegiatan kami workshop virtual Guru Inspiratif Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia.